Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari yang terkasih. Bertemu lagi kita dalam santapan firman Tuhan 11 September 2022. Dan saudara dan saudari, pada hari ini Injil yang kita akan dengar dipetik dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 hingga 32. Bersama kita mendengarkan dan merenungkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di syurga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Ataupun perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Ia berkata kepadaku, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap syurga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap syurga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya,
Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, saudara dan saudari, pembacaan pada hari ini sangat panjang, dan kalau kita tidak merenungkannya dengan lebih baik, ia amat membosankan karena terlalu panjang. Nah, saudara dan saudari, apabila saya membaca ataupun merenungkan bacaan pada hari ini, ya, saya teringat akan lagu yang dilakukan seperti ini. Ku telah mati dan tinggalkan. Lagu itu, ia membawa saya kepada dua perkara menarik yang saya dapati di dalam bacaan Injil ini. Pertama, cabaran untuk kita semua yang merupakan sebahagian daripada perintah Allah untuk benar-benar bergembira apabila seorang memohon keampunan Allah. Dan yang kedua, langkah proaktif Allah dalam mencari orang yang sesat. Saudara dan saudari, kadang-kadang saya mengalami ada individu yang lebih menginginkan seorang pendosa dihukum daripada bergembira dalam perdamaian dan melalui pemulihan. Nah, ini mengingatkan saya masa perjalanan saya di dalam pembentukan Fransiskan, di mana terdapat ada beberapa rekan saya yang benar-benar bersikap seperti selfish, di mana kadang-kala kita terbawakan perkara yang mengatakan bahwa kau tidak layak untuk hidup menjadi seorang religious karena kau membuat dosa, karena kau berdosa, kau tidak mematuhi akan perintah Allah. Nah, mendengarkan pembacaan pada hari ini, saya bertanya kepada diri saya sendiri, siapakah saya menghakimi orang lain, sedangkan Tuhan itu Maha Pengampun dan Penyayang. Nah, saudara dan saudari, manusia perlu dipertanggungjawabkan atas kejahatan mereka. Namun, nampaknya individu-individu tertentu lebih senang menerima hukuman daripada menyesali seseorang yang melakukan kesalahan. Sebaliknya, saya sentiasa terharu
dengan individu yang sanggup mengulurkan kefahaman dan belas kasihan kepada mereka yang telah menyinggung perasaan mereka. Contohnya, pengampunan dan doa ibu bapa kepada anak-anak yang didera karena mereka mengulurkan belas kasihan kepada pelaku kesalahan itu. Satu lagi adalah apabila keluarga mangsa bergembira atas penyesalan yang jelas dari pembunuh orang yang mereka sayangi dan usaha mereka untuk menghalang hukuman mati kepada pembunuh itu. Nah, saudara dan saudari, oleh itu bacaan hari ini membuatkan saya berpikir tentang sifat proaktif Allah. Allah mencari mereka yang sesat. Allah seperti gembala dan wanita dalam perumpamaan hari ini, terlibat secara aktif dalam keluar dan mencari yang hilang. Allah adalah Bapa yang mengharapkan kepulangan keturunan yang sesaat, berkehendak memulihkan nasib dan kedudukan istimewa anak lelaki dan perempuan, dan juga ingin benar-benar meraihkan kepulangan mereka. Oleh itu, saudara dan saudari, bersama kita berdoa agar kita menemui jalan menuju kepada Allah dan bermaafan di antara satu sama yang lain. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.